Baik Sobat Penulis, kali ini saya akan berbagi soal teknik editing. Satu proses penting di dalam kepenulisan ya. Ini ujung dari proses menulis adalah editing. Saya membagi 3 setidaknya fungsi editing yang penting saya sampaikan. Pertama adalah memeriksa tata bahasa ya. Jadi kita harus memastikan bahasa-bahasa dalam tulisan artikel kita itu harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini sangat penting karena kalau ada kesalahan ketik di atas 3 itu biasanya seorang redaktur akan mempertimbangkan tulisan kita. Kita tidak dianggap serius di dalam menulis. Tentu tata bahasa ini sangat banyak yang harus kita periksa nanti. Ini soal nama harus benar, kemudian kalimatnya harus baku, dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi editing berikutnya adalah kita memeriksa akurasi tulisan. Jadi kita harus memastikan bahwa tulisan di dalam artikel itu datanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk akurasi di sini tentu logika kalimat di dalam tulisan kita. Ini juga harus logis dan mudah dipahami. Kemudian fungsi editing berikutnya adalah agar tulisan kita enak dibaca dan mudah dipahami. Inilah fungsi editing. Jadi fungsinya menambahi dan mengurangi ya. Kita periksa kalau ada kalimat-kalimat yang perlu kita tambahi harus kita tambahi. Kalau ada kalimat-kalimat yang perlu kita pangkas, kita pangkas. Kalau ada kalimat yang masih bulat, yang sulit dipahami, nah kita gimana caranya kalimat itu mudah dipahami. Gimana tulisan itu enak dibaca. Ini fungsi editing. Jadi 3 menurut saya, memeriksa tata bahasa, kemudian kita harus memeriksa akurasi tulisan, dan kita harus menjadikan tulisan kita itu enak dibaca dan mudah dipahami. Kemudian kita lihat editing dari secara umum ya. Secara umum ada 2. Jadi editing redaksional dan editing substansial. Apa itu editing redaksional? Editing redaksional itu memperbaiki kesalahan dalam penggunaan tata bahasa atau tanda-tanda baca ya. Jadi kita harus pastikan kita periksa semua tanda baca di dalam artikel kita itu benar-benar sudah sesuai dengan EYD, sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian kita juga perlu meringkas tulisan sesuai dengan ruang yang tersedia. Karena artikel opini itu terbatas ruangnya, space-nya terbatas, kita perlu meringkas tulisan-tulisan yang terlalu bertele-tele atau kalimat terlalu panjang. Fungsi editing itu meringkas. Kemudian kita perlu mencari kesalahan faktual di dalam proses editing redaksional. Nama, jabatan, gelar ya. Kemudian tanggal peristiwa, nama tempat, alamat. Ini harus kita cek kembali, kita pastikan harus benar. Jangan sampai salah, apalagi nama salah. Ini sangat fatal ya. Nah, inilah fungsi editing redaksional. Kemudian, editing substansial adalah memastikan objektivitas tulisan. Kita memeriksa akurasi data yang kita sampaikan, kemudian posisi keberpihakan kita, termasuk juga harus kita edit ya. Apakah dalam tulisan ini kita terlalu condong ke kiri atau ke kanan atau di tengah. Ini harus jelas. Tidak boleh abu-abu. Kemudian proporsional sikap. Ketika tulisan kita berpihak atau mengkritik ya, mengcounter sebuah isu yang ada, kita juga harus proporsional. Counter itu juga harus proporsional, disertai argumentasi yang secara data juga memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian
editing substansial berikutnya adalah memastikan tulisan kita layak terbit. Nah, inilah hal yang harus kita lakukan, yaitu gimana caranya tulisan enak dibaca, kemudian isu yang diangkat sesuai dengan keinginan redaksi. Kita perlu melakukan check and recheck ya di dalam proses editing substansial ini. Apakah tulisan kita benar-benar sudah layak terbit atau tidak? Kemudian kita pastikan apakah tulisan kita ini sudah sesuai dengan keinginan redaksi, sesuai dengan visi media bersangkutan, karena setiap media itu punya visi masing-masing. Ya, dalam materi-materi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa ada macam-macam tipologi media, macam-macam, baik dari sisi ideologi dan visinya ataupun dari sisi ruang yang tersedia, space yang tersedia. Nah, kemudian kita perlu memastikan kedalaman isi dan memastikan bahwa tulisan kita punya kebermanfaatan publik. Nah, ini penting karena jangan sampai tulisan kita ini tidak ada isinya ya, cuman sekadar sharing gitu yang nggak dalam. Nah, itu tidak akan dilirik oleh redaksi karena ini tulisan artikel dan artikel itu juga ada honornya. Kita akan dibayar, karena kita akan dibayar, kita sebisa mungkin menulis dengan dengan konten yang menarik dan isi yang berbobot begitu. Dan kita harus memastikan bahwa tulisan kita ini punya manfaat bagi publik, bagi pembaca gitu. Nah, di editing substansial ini perlu kita pikirkan ya. Itu. Kemudian kita coba lihat seni editing ya. Ini seni editing menurut versi saya ini, menurut pengalaman saya. Kalau bagi saya kita harus memisahkan ya antara waktu menulis dan waktu mengedit. Jadi proses menulis ya menulis. Di dalam menulis kita akan menumpahkan semua ide, semua gagasan ya dari pikiran kita ke dalam teks ya. Kita tumpahkan semua. Nah, ini proses menulis. Nah, proses editing adalah bagaimana yang kita tumpahkan itu kita buat sistematis, tertata, terstruktur, ya kan, dan enak dibaca alurnya. Nah, inilah fungsi editing. Karena itu saya sering menyampaikan kepada penulis-penulis pemula, jangan melakukan dua hal dalam waktu yang sama, yaitu menulis sekaligus mengedit. Kalau Anda melakukan itu, saya pastikan tulisan Anda nggak jadi-jadi itu. Baru satu kalimat dibaca lagi, kayaknya nggak enak ya, diedit lagi pasti, dihapus lagi. Bahkan pembuatan judul aja saya sarankan di akhir kalau kita sulit membuat judul. Karena kalau kita membuat judul harus perfect terus kemudian kita muter-muter di situ, ya itu bisa 3 hari saja itu buat judul. Nah, kenapa antara menulis dan edit itu dipisahkan? Ini ada beberapa fungsinya. Salah satu fungsi pentingnya adalah supaya kita bisa memisahkan antara emosi menulis dan emosi mengedit. Emosi menulis adalah bagaimana kita menumpahkan semua ide dan gagasan itu ke dalam sebuah tulisan ya, ke dalam teks ya. Nah, di situ subjektivitas kita itu sangat tinggi. Pasti kita berpikir yang kita sampaikan itu bagus. Emosi kita di situ. Nah, sementara emosi editing adalah emosi pembaca, emosi yang objektif. Itu juga salah satu fungsinya. Fungsi berikutnya adalah kenapa kita pisahkan waktunya, agar kita lebih detail, lebih teliti di dalam proses editing. Kita bisa mengetahui mana yang salah, kita bisa mengetahui hal-hal kecil yang kelewatan kalau kita memisahkan antara proses menulis dan editing. Karena kalau kita pisahkan,
secara ini ya, suasana kita lebih fresh. Makanya setelah menulis, sebaiknya Anda jalan-jalan dulu, atau Anda coba keluar dulu beli gorengan. Setelah beli gorengan, makan gorengan, beli es atau apa, Anda kembali lagi ke depan laptop untuk melakukan editing. Karena ada jeda di situ, biar lebih fresh. Atau juga bisa Anda setelah menulis tidur dulu. Baru setelah tidur, kita melakukan proses editing. Bahkan, beberapa tulisan yang ingin saya kirim ke media nasional, saya perlu waktu sehari untuk melakukan editing. Jadi saya tulis hari ini, besok baru saya edit. Biar saya lebih fresh dan lebih objektif dalam proses editing. Kemudian seni berikutnya adalah kita perlu membaca tulisan kita secara berulang-ulang. Minimal 3 kali. Ini minimal ya, sebaiknya lebih dari 3 kali. Karena semakin kita baca, kita akan semakin menemukan mana yang kurang, mana yang harus dipangkas, mana yang harus ditambah. Itu akan ketemu ketika kita membaca tulisan kita secara berulang-ulang. Nah, ibarat orang belajar naik sepeda ini, makin sering kita belajar naik sepeda, kita makin halus. Atau nyetir mobil ya, makin kita belajar nyetir mobil makin halus cara nyetirnya. Sama, makin kita sering baca tulisan, kita akan menjadikan tulisan kita itu halus dan enak dibaca. Karena kita akan banyak mengetahui mana yang kurang. Disitulah kita memperhalus tulisan kita. Kita sempurnakan secara berulang-ulang, begitu. Nah, kemudian seni editing berikutnya adalah jadilah pembaca. Jadi setelah kita melakukan penulisan, editing, dan kita baca berulang-ulang, kita harus menjadikan diri kita sebagai pembaca, bukan penulis lagi. Kenapa jadi pembaca? Agar kita bisa melihat tulisan kita secara objektif. Kita membayangkan bahwa tulisan kita ini dibaca oleh anak SMP, anak SMA. Artinya bahasa yang kita sampaikan juga jangan terlalu berat. Jangan pakai istilah-istilah yang mereka nggak paham. Kita juga membayangkan tulisan kita dibaca oleh para dosen, para doktor, ya, para guru besar, para pejabat, para pengambil keputusan. Ya. Jadi kita juga memastikan tulisan kita itu punya nilai. Juga ada kelasnya, berkelas, berbobot. Itu. Dan ketika dibaca oleh para pengambil keputusan, ini tulisan ini bermanfaat. Gitu. Nah, kita harus memutuskan tulisan kita seperti itu. Dibaca kalangan elit juga oke, dibaca kalangan awam juga oke. Nah, inilah fungsi editing di sini, seni editing di sini. Kita harus mampu menempatkan kita sebagai pembaca. Kemudian seni editing berikutnya adalah jika yakin sudah oke, kita perlu minta kepada orang lain untuk membaca. Nah, ini bisa kita lakukan, ini bisa tidak ya. Tentu beda-beda ya. Nah, beberapa tulisan memang saya minta orang baca, tapi beberapa tulisan juga tidak. Ini tergantung kita. Tapi kalau kita pengen mendapatkan tulisan yang sempurna, menurut kita ya, karena kalau sempurna ini kan dunia ini nggak ada yang sempurna. Menurut kita sempurna, menurut orang lain belum tentu sempurna. Tapi setidaknya sebelum kita mengirim tulisan ke redaksi, kita sudah yakin bahwa tulisan ini sempurna dan paling bagus dan akan diterima. Kalau kita saja nggak yakin, gimana dengan orang lain gitu. Jadi sebelum kita kirim ke redaksi, kita harus yakin dulu bahwa tulisan ini sudah mantap, sudah oke, sudah sangat layak gitu. Nah, orang lain ini tentu macam-macam. Kalau Anda sudah punya pasangan, bisa istri Anda, bisa suami Anda. Kalau Anda anak kosan, ya masih mahasiswa, bisa teman sekosan. Gitu.
Kalau Anda punya teman penulis, bisa juga teman penulis. Nah, kalau Anda punya teman penulis, kita minta baca tulisan kita, memang dia akan melihat dari sisi hal, sisi redaksinya, sisi substansinya. Nah, kalau teman penulis itu memang lebih bagus. Artinya melihat atau mengasih masukan nanti dari dua sudut, ya, sudut redaksional, dan sudut substansinya. Nah, tapi kalau misalkan teman yang kita minta baca itu bukan penulis, biasanya dia hanya bisa melihat dari sisi substansi. Tapi itu juga tak kalah penting, karena substansi tulisan itu juga sangat penting. Apakah misalkan tulisan ini ketika dibaca orang mendapatkan satu insight baru apa enggak, input baru apa enggak, mendapatkan pencerahan atau tidak. Nah, itu substansi. Itu sobat penulis yang bisa saya share pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam menulis.